kecintaan Yesus dan anugerah Tuhanku. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 kita masih diberi kesempatan hidup. Tuhan Yesus sangat baik. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Semoga saudara menghargai itu sungguh. Sehat rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan meneruskan eksposisi dari Kisah Para Rasul 24. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai pertengahan bulan Oktober ini. Syukur, terima kasih, puji Tuhan. Bapa, mohon ampun buat semua salah dosa kami yang kami buat sengaja ataupun tidak kepada Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan kekudusan. Kami rindu mengerti firman-Mu dan dapat mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Tolong kami. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus berkat rohani untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita buka Kisah Para Rasul 24. Mari kita juga mendengarkan dari Alkitab bersuara, tentu dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus
bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun, biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kali ini Paulus di hadapan Felix. Rencana membunuh Paulus telah gagal. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 15. Namun, pemimpin agama Yahudi melalui Mahkamah Agama Yahudi tetap sepakat berniat bagaimanapun caranya untuk membunuh Paulus. Mereka diwakili oleh pengacara atau ahli hukum yang namanya Tertullus
melancarkan tuduhan yang berat untuk meyakinkan gubernur atau wali negeri Felix, imam besar Ananias, dan para pemimpin agama Yahudi turut pergi ke Kaisarea bersama Tertulus, ahli hukum pengacara itu. Di hadapan Felix, mereka meniatkan bahwa Paulus ini karena tuduhan-tuduhan berat layak dihukum mati, walaupun tanpa bukti-bukti yang sah. Tertulus menyampaikan dakwaannya dengan cara yang lihai. Dia memulai dengan menyanjung-nyanjung mengambil hati Felix, lalu menuduh Paulus sebagai penyakit sampar, pembuat kekacauan di seluruh dunia yang beradab. Wah, berat tuduhannya. Yang kedua, Paulus ini adalah kepala atau pemimpin sekte atau aliran sesat. Yang ketiga, Paulus dianggap telah melanggar atau menajiskan kekudusan bait Allah di Yerusalem. Dan ini bukan hanya persoalan intern agama Yahudi, tetapi ini menyangkut hal politis. Demikianlah apa yang disampaikan Tertulus. Dia memutarbalikkan fakta, seolah-olah orang Yahudi telah menderita karena perbuatan Paulus tersebut. Lihat di ayat 7. Dan dia juga menghadirkan saksi-saksi dusta yang mendukung pernyataan atau dakwaan tersebut. Lihat di ayat 9. Jadi saudara, orang-orang yang dikuasai kebencian untuk membungkamkan Injil, mereka akan melakukan segala cara upaya untuk menghancurkan kekristenan. Hal ini bukan hanya zaman dulu, tapi kalau kita lihat berita-berita, hal ini masih terjadi sampai sekarang. Sebab demikianlah firman Tuhan mengatakan, orang Kristen, pengikut Kristus harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan ikut meneladani Tuhan. Contoh-contoh persekusi terhadap kekristenan masih ada sampai hari ini. Baik di dalam negeri kita di Indonesia, baik di luar negeri. Di dalam negeri, kalau saudara lihat, tanggal 29, tahun lalu, Gereja Bethel Indonesia di Solo, Sola Gracia, bukan di Solo, di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, diintimidasi, diancam, dibubarkan saat kebaktian. Padahal sebelumnya sudah ada surat izin untuk beribadah dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjamin kebebasan beribadah. Bahkan tanggal 5 Mei 2024, pelaksanaan peribadatan umat Katolik di kontrakan mahasiswa di daerah Serpong, Tangsel, Banten dibubarkan dengan teriakan, dengan senjata tajam, sekitar jam 7:30 malam oleh masyarakat sekitar, melukai 2 mahasiswa yang sedang beribadah. Mereka tidak teriak-teriak, tapi memang mereka sudah diintip dan tidak disetujui untuk beribadah di dalam rumah kontrakan. Dan banyak lagi, saudara. Gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Sedang Jemaat Allah Jelambar, waktu awal-awal dulu dibentuk juga mengalami persekusi, dilempari batu, bolak-balik, diintimidasi. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita masih bisa beribadah sampai hari ini. Di luar negeri tercatat 50 negara yang banyak melakukan persekusi terhadap umat Kristen. Orang Kristen akan dihukum mati jika ketahuan di Korea Utara.
Lebih dari 14.000 gereja dan properti orang Kristen diserahkan, direbut, diambil dengan paksa oleh negara. Hal ini juga terjadi di Yaman, Pakistan, Iran, Afghanistan, India, khususnya di daerah Manipur, Suriah, Arab Saudi, Myanmar, Mali, Laos, di Cina. September 2023 diperketat aturan lagi bahwa semua khotbah harus mencerminkan nilai-nilai sosialis. Ada pelecehan dan penyerangan seksual terhadap perempuan-perempuan yang berani menyatakan dirinya mereka Kristen. Ada banyak laki-laki yang dibunuh dan terluka secara fisik dan tidak bisa diadili di muka hukum dengan jelas. Hilang begitu saja. Jadi itu resikonya mengikut Kristus. Seperti apa yang Paulus alami, banyak gereja, banyak orang Kristen di seluruh dunia mengalami persekusi. Jadi kalau kita masih dengan bebas leluasa bisa beribadah, hargai itu, jangan malas beribadah, jangan banyak alasan. Setia sungguh-sungguh beribadah. Karena kita tidak tahu sampai kapan bisa ada kebebasan dan kesempatan untuk beribadah. Jangan menyesal. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara bisa baca Ibrani 10 ayat 25, Alkitab jelas katakan, jangan biasakan dirimu melalaikan ibadah. Tetapi marilah semakin giat melakukannya, saling menasehati, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Anak-anak dari kecil harus dibiasakan setia beribadah. Itu tugas tanggung jawab orang tua. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini yang harus menuntun anak-anak hidup mengenal dan mengasihi Tuhan. Baik, kita kembali kepada topik. Paulus sebagai terdakwa, tercatat dia tanpa pengacara atau pembela. Namun, karena anugerah Tuhan, Paulus dengan berani, karena benar, bukan karena sok-sokan, dia berniat untuk menyatakan kebenaran. Paulus diberi hak untuk menjawab tuduhan tersebut. Dan ia membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Lihat ayat 10-20. Pertama, di Yerusalem Paulus datang bukan membuat kekacauan. Justru ia datang untuk melayani, membantu orang-orang miskin di sana. Dia membawa dana diakonia, dana bantuan, hasil pengumpulan dari gereja-gereja di mana-mana yang terbeban mau menolong orang-orang miskin di Yudea. Gereja yang dirintis, dibuka, dan dilayani oleh Paulus. Mereka peduli, ada kasih persaudaraan antara orang percaya. Jadi tidak dapat dibuktikan tuduhan mahkamah agama Yahudi tersebut yang mengatakan dia datang untuk mengacau. Dia datang dengan maksud baik. Dan kedatangannya juga ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi tidak ada bukti bahwa ia melanggar kekudusan bait suci. Apa yang Paulus lakukan selalu sesuai dengan kitab suci. Dan jika ada yang disebut sebagai kesalahan, itu karena Paulus mengikuti jalan Tuhan yang dianggap oleh mahkamah agama sebagai sesat atau sekte. Padahal itu sesuai dengan pengharapan kitab suci bahwa ada kebangkitan orang mati. Ya, saudara lihat di ayat 14, 15, dan 21. Ada Mesias, ada Kristus, ada Juru Selamat. Karena manusia semua berdosa telah hilang kemuliaan Tuhan. Kemampuan amal jariah, budi baik, perbuatan baik manusia sangat terbatas. Hanya karena anugerah, hanya karena Juru Selamat atau Mesias yang dinanti-nantikan itu yang bisa menghapus dosa manusia. Dan Kristus adalah Sang Mesias. Itu keyakinan
Itu iman Paulus yang dia peroleh dengan perjumpaan secara pribadi dengan Kristus di jalan menuju ke Damsyik. Dan tentang karakter, Paulus dapat bersaksi bahwa ia selalu hidup jujur, hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Jadi walaupun Paulus tidak terbukti bersalah seperti apa yang dituduhkan Tertulus, tercatat sang gubernur Felix yang mengetahui benar-benar tentang jalan Tuhan itu, dicatat tidak berani mengambil keputusan yang benar, yang lugas. Padahal dia punya kesempatan, dia punya otoritas, dia punya peluang. Bahkan ditulis Felix dan istrinya Drusilla mendapat kesempatan untuk mendengarkan Injil dari mulut Paulus. Tetapi tercatat juga mereka menutup hatinya. Karena apa? Tidak mau bertobat dari dosa. Tidak mau hidup dalam kebenaran, kekudusan. Sebab ia suka menerima suap alias suka korupsi, suka kolusi. Dan dalam sejarah gereja ternyata Drusilla itu istri ketiganya. Jadi dia suka hidup di dalam dosa seksual, kebebasan seksual, dan perzinahan. Felix menunda-nunda keputusan yang benar, yang seharusnya bisa dia putuskan, sampai jabatannya selesai dan digantikan oleh Perkius Festus. Saudara, apa yang kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Pertama, kita harus bersikap seperti Paulus. Dia tahu tujuan hidupnya, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Setia, giat memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Apalagi cara dia memuliakan Tuhan? Dia menjadi berkat bagi banyak orang dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, dia memberi, mengumpulkan uang, bekerja giat untuk apa? Untuk kebutuhan hidupnya, kebutuhan teman-teman pekerjanya, dan juga untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang percaya. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Sungguh-sungguh dia tahu hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi di mana saja, kapan saja, Paulus tahu apa tujuan hidupnya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita betul tahu apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita seharusnya hidup menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Kristus telah mati bagi kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kekal. Tidak ada yang seperti Kristus. Jadi, mari kita hidup menyenangkan hatinya. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Ya. Lakukan dengan giat, dengan setia, dengan semangat. Ya. Dan jangan hidup seperti Felix, keras hati, tidak mau bertobat, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Dan itu akan lewat. Saudara, di dalam 1 Timotius 5 tercatat, ya, ini mengenai janda, tetapi ini bagus untuk kita semua. Ini mengenai orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup. Artinya menaruh harapan hanya kepada Tuhan, bertekun dalam doa, hidup tidak bercela, melakukan sungguh-sungguh segala pekerjaan yang baik tentunya. Contohnya seperti mengasuh anak dengan baik, membantu orang susah dengan memberi tempangan, melayani orang-orang percaya, itu kata perumpamaan dianalogikan dengan membasuh kaki. Intinya membantu orang-orang susah, hidup jadi berkat bagi banyak orang. Hidup memuliakan Tuhan.
Apa saja yang Tuhan percayakan, lakukan yang terbaik. Bertekun dalam doa. Ya, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, jangan mempergunakan kemerdekaan untuk hidup dalam kedagingan, keinginan daging. Ya, Galatia 5. Tetapi sebaliknya, hidup melayani seorang dengan yang lain di dalam kasih, tentunya kasih Tuhan. Jadi pelajaran yang kita dapat, satu, gunakan hidup sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan seperti Paulus. Jangan contoh si Felix, tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, dan itu akan lewat kesempatan itu. Jadi apapun kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Selalu setia dan giat melayani Tuhan, memberitakan Injil. Tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas sebagian orang. Itu untuk semua orang yang sudah diselamatkan. Amanat agung. Mari kita beritakan Injil dengan perkataan, dengan perbuatan, melalui media, melalui WA, melalui apa saja, supaya orang bisa mengenal Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Tetapi tahukah saudara, masih banyak orang yang belum pernah mendengar mengenai kedatangan Yesus yang pertama kali. Allah yang menjelma menjadi manusia, lahir menjadi manusia yang sangat sederhana, ya, di kandang domba. Sebentar lagi Natal kita akan merayakan. Saya sungguh berharap itu bukan pesta pora, tetapi sungguh-sungguh kesempatan untuk menceritakan kepada orang yang belum pernah dengar, yang ragu-ragu, yang tidak yakin bahwa Allah menjelma menjadi manusia, lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Bukan sebagai bayi atau manusia biasa, tetapi sebagai Raja dan Hakim. Ini kewajiban kita. Mari lakukan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Berapapun harganya, berapapun sulitnya. Mari tiap hari kita minta Tuhan beri saya keberanian. Tuhan beri saya kesempatan memberitakan Injil. Tuhan tolong saya. Saya tidak mau hidup asal hidup. Saya mau melakukan kehendak-Mu. Anak-anak muda, banyak teman-temanmu yang belum percaya, yang belum mengenal Kristus. Itu bagian saudara. Kita semua punya komunitas, kita semua punya keluarga. Mari kita doakan, mari kita lakukan yang baik. Mari kita beritakan Injil supaya mereka semua boleh mengenal Kristus dan karena anugerah Tuhan diselamatkan. Bagian saya dan saudara adalah memberitakan. Kapasitas kita memberitakan. Soal mereka mau percaya atau tidak, itu bagiannya Tuhan. Mari lakukan bagian kita. Seperti Paulus semangat karena dia tahu untuk apa dia hidup. Kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan. Nanti kita menyesal. Sebab ada upah tersedia bagi orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ada hukuman bagi orang yang tidak melakukan, yang tidak setia, yang banyak alasan. Ya, saudara, biarlah firman Tuhan yang kita pelajari dalam Kisah Para Rasul ini menolong kita supaya kita ingat untuk apa kita hidup. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi roh jiwa tubuh kami, memberi kami semangat untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman. Tolong kami. Siapapun kami yang mendengar firman Tuhan ini, biar Roh Tuhan memberkati kami, supaya kami sungguh-sungguh giat melayani Tuhan, bersaksi. Beri kami keberanian dan kesempatan, dan kami pegang janji-Mu, penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, para pemuda, orang dewasa, wanita dan pria, supaya kami semua menjadi pelaku firman.
Masalah kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami aminkan Tuhan Immanuel bagi orang-orang yang hidup berkenan kepadamu. Kami mau hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan yang diperbarui. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta dan kuasa Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang tak berat manis dengan Roh Kudus, karena saya dan saudara selalu rindu hidup berkenan kepadanya, hidup memuliakan Tuhan. Tuhan beserta kita. Tuhan pasti menolong kita menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang hidup kudus, hidup dalam kebenaran, supaya kita dapat memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, yang menolong kita, yang menyertai kita, yang kita alami sendiri. Kita semua jadi saksi Tuhan yang efektif. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat saudara, selamat memasuki minggu baru. Tuhan beserta kita. Amin.